Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan truth or dare. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada lingkaran yang bisa berputar, kemudian ada kantung-kantung yang berisi truth, kemudian motivasi, dare, dan self. Jadi setiap pemain nanti akan bergiliran untuk memutar lingkaran ini. Nah, pemain harus melakukan sesuai apa yang ditunjukkan oleh panah ini. Jadi jika diputar nanti menunjukkan truth, maka pemain harus memilih amplop yang truth. Nantinya di amplop truth nanti ada kartu-kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk kartu motivasi nantinya berisi motivasi yang akan dibaca oleh setiap pemain jika mendapatkan yang bagian motivasi. Nah, nantinya diharapkan dengan membaca motivasi ini, pemain itu dapat mendapatkan energi positif setelah membaca dari motivasi tersebut. Untuk yang kartu dare itu berisi tantangan-tantangan yang nantinya akan dilakukan oleh pemain, misalnya tunjukkan dance terbaikmu, lompat selama 10 detik. Jadi dalam media ini tujuannya adalah selain untuk mengetahui permasalahan dari konseli, juga agar nantinya dapat mendapatkan hiburan atau dapat bermain. Dan selanjutnya yaitu kartu truth. Kartu truth itu berisi pertanyaan-pertanyaan seputar diri dari pemain truth or dare. Misalnya apa yang membuat kecewa, kemudian sifat yang ingin kamu buang jauh. Nantinya pada akhir sesi, konselor itu dapat memberikan motivasi atau memberikan konseling kepada para pemain truth or dare tadi. Bagaimana untuk mengembangkan bakat yang mereka punya, bagaimana untuk menghadapi ketakutan-ketakutan mereka. Untuk kartu karir berisi tentang pertanyaan-pertanyaan, rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh pemain untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki, sehingga diharapkan nantinya konselor yang memandu permainan media BK Truth or Dare itu dapat memberikan saran-saran atau sekedar memberikan motivasi sehingga pemain itu dapat terdorong untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. November Akbar NIM 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran dari media tersebut. Media baik itu Truth or Dare yang akan kami buat sasarannya adalah untuk usia remaja, yaitu individu yang berusia antara 12 sampai 21 tahun. Hal ini dikarenakan remaja dalam masa yang indah sekaligus rumit. Indah karena banyak hal menyenangkan bisa dilakukan dengan teman, dan rumit karena remaja adalah masa pencarian jati diri. Banyak masalah dapat muncul baik dari dalam diri maupun lingkungan. Masalah ini mencakup tentang kurangnya percaya diri hingga kekhawatiran akan masa depan. Kepercayaan diri inilah yang menjadi alasan utama memilih remaja sebagai sasaran media Truth or Dare. Truth or Dare membantu remaja untuk lebih terbuka dan mengekspresikan apa yang dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, NIM 1740110008. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang rules permainan Truth or Dare. Yang pertama,
Semua pemain duduk melingkar mengelilingi papan media truth or dare. Yang kedua, menentukan urutan pemain. Yang ketiga, satu persatu pemain memutar panah yang di dalamnya terdapat pilihan truth, dare, dan self. Ada 3. Yang pertama, jika pemain mendapatkan pilihan truth, maka selanjutnya ia mengambil kartu truth dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam secara jujur. Yang kedua, jika pemain mendapatkan pilihan dare, maka selanjutnya ia mengambil kartu dare dan melakukan tantangan yang tertulis di dalamnya. Yang ketiga, jika pemain mendapatkan self, maka ia akan memilih salah satu kartu self lalu membaca di depan semua pemain. Yang terakhir, D, pemain akan berakhir saat semua pemain telah menyelesaikannya. Itulah mengapa kami memilih sasaran usia remaja yang pada dasarnya adalah masa yang kompleks. Media ini membuat si pemain bebas mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Seperti saat mendapatkan kartu truth, pemain berani tidak berani harus menjawab pertanyaan di dalam kartu secara jujur di depan pemain lain. Ini akan sangat membantu bagi seorang remaja yang memiliki masalah kepercayaan diri. Selain itu, saat pemain mendapatkan kartu yang relate dengan hidupnya, pemain juga dapat menyampaikan semua keluh kesahnya terkait hal tersebut. Contohnya seperti yang ada di dalam video sebelumnya, saat pemain mendapatkan kartu truth dengan pertanyaan, "Apa ketakutan terbesar dalam hidupmu?" Pemain tersebut menjawab, ketakutan terbesar dalam hidupnya adalah ketika dia tidak dapat merealisasikan mimpi-mimpinya. Dengan mengatakannya di depan pemain lain secara tidak sadar, pemain tersebut akan semakin sadar akan mimpinya tersebut dan kedepannya berusaha sebaik mungkin untuk merealisasikan mimpinya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.